Bang, kalau 5 menit matiin bang. Ya. Oke. Woi, oh, yang dianggapnya bikin situasi makin rumit. Pria kelahiran 2 Juli 1973 itu menilai proses eksekusi di lapangan dinilai janggal dan di luar nalar. Pasalnya, luas tanah bunganya semerbak kan berkuah wangi ya kemarin yang seharusnya hanya 2.000 meter persegi justru membentang hingga sekitar 5.800 meter persegi. ya boleh wanginya bunganya berkuah oh iya. semerbak. Bang jangan lupa ya. Kalau bisa ditanya, ya sebenarnya kalau bapak belajar semalam, Nanya, banyak nanya, tergantung hoki-hokian juga katanya. Makasih orang-orang itu ya. Tapi jangan nyerah, masih ada 20 hari, 20 hari lagi kan? Ya daftar, mendengar parkir, banyak nanya kalau mau kejar ya kejar. hadapin ujian emang pusing yang dipelajarin apaan keluar 3 menit lagi matiin bang, mandi dulu. Sebelumnya, ia berencana membawa kasus ini ke Polda Jawa Barat. Agar Arif juga siap bikin gambar apa sih ini ke sejumlah tangan lu lihai bang bahkan ia berencana menyampaikan langsung ke Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena eksekusi yang terjadi di wilayah Jajah Bogor. Kami juga akan pergi kepada kami melapor ke Komisi Yudisial termasuk Dewan Pengawas di Mahkamah. Kami akan nanti kita juga akan bersurat lagi minta perlindungan kepada Presiden. Bahkan kita punya RDP juga dengan pendapat bersama DPR dan Komisi 3. Kita akan masuk ajukan ini nanti. Karena ini sudah keterlaluan. Bukan pernah terjadi di Indonesia. Sertifikat tidak pernah dikatakan, ADB tidak pernah dikatakan, tapi dieksekusi. Karena laporan sederhananya juga di Polda Jawa Barat. Kalau saya pribadi, kita di sini pilihan adalah saya ada tindakan hukum yang saya mengatakan, saya juga dari saya bilang dari hadirannya dari bagaimana peneliti hukum. Dan ada yang menjadi viral saat menjabat maya, yaitu sepasang suami istri yang dikabarkan sedang menikah namun mengalami musibah secara panik banjir hingga meninggal dunia. Dan ada kabar menyebutkan dari rumah tangga Trump cerita yang dikabarkan sedang tidak baik-baik saja dan benar ya pemirsa, disebutkan oleh orang ketiga tidak sosoknya sesuatu ini dan kemana-mana, tetapi abstrak. Cuaca menurunkan, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7. Susu steril ditambah kurma, 2 kali melindungi tubuh kita. Double khasiatnya. Jadi minum susu steril 7, double khasiatnya. Rambut bersih dan
kesehatan kulit. Kolagena banyak banget berkualitas. Pembukaan dan kandungan vitamin memperkuat kulit berwarna setiap hari. Kulit baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Siap habis ketemu dari atasnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Halo sama baru. Wah, suara lucunya. Hendak pakai Clear Sunlight Better. Dengan Skin Love Power. Sunlight. 10 kali lebih cepat bersinar. Wah, Sunlight Better Power. Dimasak kamu ya, Bu. Dibangunin aja. Terbuat dari Orek. bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Karena rasa tak pernah bohong. Kak, kok muka rewel terus ya? Kulitnya kering ya, cuma sweet sound deh. Isa pakai sweet sound baru. Sebelum gunakan 4 kali probiotik moisturizer, 100% terbukti melembabkan. Biar kulit Isa jadi happy skin, kulitnya kering dan lembut. Sweet sound terbukti melembabkan. Rasanya indah ya. Kalau aku bisa nyatain perasaan aku ke dia. Ini cuma satu, ya gula aren. Gak cuma komo-komoan. Kopi, susu, gula aren, geprek. Kopi yang rendah. Gula arennya, legit serta gula aren. I told you so. Favorit semua dari tumisan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah yang dihaluskan. Setelah siap, sambal disajikan bersama perkedel kentang, sambal rica-rica. Tidak sah jika di dalam sholat kamu tidak ada ketenangan. Di dalam sujud, di dalam rukukmu, nanti subhanallah. Dengan kadang subhanallah. Kalau ada orang sholat kayak cakung kepanasan, tahu kita rukuk, kita sujud, tidak begitu cepat, nggak ada ketenangan di antara rukun satu dengan rukun yang lainnya, maka sholat itu tidak sah. Seperti mana suatu hari Nabi pernah kasih kabar atau memberikan sahabat, karena dalam tusolli, karena kamu belum sholatlah. Kata sahabat, tadi sudah sholat, ulang beberapa kali menunjukkan suruh sholat. Sholat itu sahabat nggak ada. Maka di dalam sholat harus itu ada yang namanya kesenangan. Dan orang yang dicintai oleh Allah hati tidak tenang, hatinya selalu gelisah ketika dia belum sholat. Itu nikmat yang luar biasa. Dan rasa selalu ada dosa ataupun merasa salah ketika melaksanakan suatu kesalahan, nikmat juga rezeki begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina Ya cabe gambar. mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang suka membersihkan hati. Matanya gede amat, bro. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan diri kita. Enggak, papa lagi mandi, Ma. Kan papa nganterin kamu. Abang lagi belajar. Ya, santai. Kesalahan yang dikerjakan yang dilakukan. Bahwa orang yang sering kali berbuat salah, orang yang Jadi mau ikut nggak katanya? berbuat dosa, Dek, tapi setiap dia berbuat salah, tanya mama, kembali kepada Allah. mau ikut nggak? Kalau Kamu mandi apa enggak? ikut Hah? Enggak. Dia nggak mau ikut-ikut. Cinta sama seseorang yang ngaku Enggak. ketika dia berbuat salah. kalau enggak Udah gede dia nggak mau ikut-ikut ya. Mau bubur, Mau bubur nggak? babur mau bubur ya. Tanya.
Apa, Ma? Mau bubur enggak? Makan bubur aja. Iya. Iya kan. Yang mau bubur apa uduk? Apa? Bubur. Apa aja lah. Bubur. Ah, Nasi. apa aja, Bu. Dalam keadaan yang besar, artinya apa? Dalam keadaan merasa dan Allah akan mempermudah segala urusannya. Alhamdulillah kita Allah Taala miskin. Baik jemaah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Masya Allah, luar biasa kita dengan berjudul Fasya. Mustajab, dari tadi kita udah bahas rezeki yang kadang kita lupakan itu kita diberikan dari Allah untuk melakukan ini, melakukan itu. Gimana sih caranya kita sebagai manusia gitu ya, yang kadang suka lupa supaya kita tuh sadar bahwa ridho Allah itu mengalahkan segalanya, dan juga gimana caranya supaya kita bisa menjemput ridhonya Allah di akhir zaman yang kayaknya sekarang tuh tantangannya makin banyak gitu. Salim. Lihat ya. Semangat. Ya. Papa, aku jalan ya. Pak, enggak, aku udah jalan, bye. Abang. Assalamualaikum. Orang tua enggak ya? Ini benar gak cara mendapatkannya, benar gak proses foodnya, benar gak cari membelinya dan uang halal gak? Seandainya bukan karena mencari ridho Allah yang sudah tinggal mencuri, tinggal korupsi, yang penting saya kenyang. Tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang anak yang mungkin menjadi seorang generasi sandwich gitu ya, harus membiayai dirinya, keluarganya, sekaligus masih memberi kepada di atasnya. Seandainya bukan karena mencari ridho Allah, ya udah bodo amat itu. Ada orang tua saya, ngapain saya membiayai Anda, subhanallah. Tapi yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seperti Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, ketika beliau mencari ridhonya Allah melalui orang tua, yakni ada seorang ibunya Imam Abu Hanifah yang sangat keras. Ketika beliau bertanya tentang persoalan agama, padahal imam yang paling besar pada saat itu adalah Imam Abu Hanifah, tapi kata Ikannya nggak ditengokin tuh. Udah kasih makan apa belum? Imam Abu Hanifah ini gurunya para guru pada saat itu. Ikannya gendut-gendut ya, Dede ya. Beliau Oh, kayak gendut. mengantarkan ibundanya bertanya kepada seorang ustaz, bagaimana ustaz ini pun murid daripada Imam Abu Hanifah. Tapi yang dicari bukan gengsi, yang dicari bukan adalah memimpi di hadapan orang tua, yang dicari bukan apa-apa, tapi yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan legowo beliau merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Oman mah Ridhonya Allah. ikannya nggak beranak. Sehingga yang paling inti yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ada doa itu ketika Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebelum minta surganya Allah, minta ridhonya dulu. Oh, mandi dulu nah. Kalau tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah artinya semua amalan-amalan kalau seluruh amalannya tidak ada diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi amal sedikit diridhoi sama Allah, itu sudah sangat cukup membuatmu menikmati segalanya di dunia wal akhirah. Maka ridho Allah adalah yang terpenting. Kemudian yang kedua, di akhir zaman makin banyak tantangannya, sehingga makin banyak juga peluang dapat pahala. Jadi semakin besar tantangan, Bismillah. pahala yang dikasih sama Allah. Kalau dahulu pahala itu bisa dengan itikaf di muslimin, sekarang dengan tidak pegang HP saya sudah dapat pahala, dengan tidak buka sosmed saya sudah dapat pahala. Kalau dulu mungkin harus zikirnya panjang, sekarang menunjukkan pandangan ketika ayat buka awal itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi berpesan itu ketika itu bil maharim takun amalannas, kepada Sayyidina Abu Hurairah, jauhi maksiat maka engkau menjadi ahli ibadah. Kalau zaman dulu mungkin kita harus 1000 rakaat, 100 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat,
wabarakatuh. Kalau sekarang cukup menghindari maksiat aja sudah termasuk dari hamba Allah yang ahli ibadah. Kenapa kata ulama? Karena menjauhi maksiat, menghindari maksiat jauh lebih sulit dibandingkan mengerjakan ketaatan. Apalagi di zaman sekarang jadi buat teman-teman yang tadi kalau mendapat pahala dalam dunia Allah. Dunia Allah ada sama maksiat. Menjauhi maksiat dia bukan apa? Karena maksiat di mana-mana. Terima kasih guru Masya Allah. Baik, sekarang kita minta guru kita Ustaz Maulana. Ada pernah aneh suruh beli Pak. Coklat bisa namanya tadi Allah itu yang kita harapkan ada ridho di dalamnya, ada berikut ketaatan di dalamnya, ada berikut kemudahan untuk dilaksanakan. Apalagi adalah berikut coklat obatnya ada obat gigi. kebahagiaan. Buat apa banyak harta kalau tidak ada tenang? Buat apa banyak materi kalau tidak ada kebahagiaan? Apalagi rezeki yang tak terbesar yang tak terhingga adalah hidayah. Hidayah itu luar biasa. Bagaimana banyaknya harta banyaknya materi, tapi kalau tidak ada hidayah tersesat. Ingat kebahagiaan itu di dunia, kebahagiaan itu di akhirat. Absurd kakinya lupa. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Polkadek ya ya nih. Terima kasih jemaah yang menyaksikan. Polkadek berapa sih? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidi. Perselingkuhan sang suami telah mendalam. Ketulusan cinta serta keikhlasan untuk menerima sang suami yang sudah 4 kali menikah. Nyatanya belas dua pengkhianatan. Bersama hati yang tersayang, balas cinta mengkaitkan istri. Sebuah pilihan yang diambil lantaran tak sanggup lagi kontrol emosi yang teramat sangat berkecamuk pribadi. Isi emosi orang itu kan berbeda. Terus mungkin ada beberapa yang merasa bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu bisa mendapatkan banyak dukungan dan bisa membuat dia tenang. Bedanya memang ya kalau aku udah banyak aja. Jadi kalau itu bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu. Ketika Clara cinta karena itu suami yang jalin hubungan Polkadek apa ya? dijemput ramai menelisik siapa wanita yang diduga jadi orang ketiga itu. Pada simpul ini warganet pun menjemput salah Dari satu dua perempuan lembar. yang diduga sadar bernama Indah. Dan sosok ini pun langsung jadi perbincangan panas. Siapa nih? Terlihat pula sebuah video yang memperlihatkan perempuan juga pelakon itu dengan jantung besar. Siapa sih tadi? Gara-gara lakinya selingkuh. Bersama hati yang tersayat sepilotas dusta cinta sang suami, Rasista pun banjir dukungan para sahabat. Sebutlah sejumlah public figure, mulai dari Martina Mawar, Dik Purnama Sari, Dokter Detektif, serta tak sedikit sahabat artis yang ungkap support, berusaha menentukan serta menguatkan Clara untuk menghadapi ujian rumah tangga. Munculan Kalijaga telah berusaha untuk pertemukan keduanya, selain berjuang mendamaikan suami. Menang Kalijaga kok. Lalu, benarkah Sunan Kalijaga pun cukup mengenal siapa perempuan yang terakhir hubungan dengan suami Clara Sinta? Clarita. Masih yang Kalijaga ini. Maka di situ saya tadi mencoba mendengarkan apa yang disampaikan atau curahan hati daripada Clara. Begitu juga saya mencoba mendengar dari versi kawan saya. Ada apa sih? Saya tidak nanya sosok wanita lain itu siapa, saya tidak nanya karena saya tidak peduli juga. Yang saya peduli adalah bagaimana hubungan kedua sahabat saya ini tidak menjadi lebih teruk lagi suasana depan. Jadi saya tidak bertanya dari sisi siapa bagaimana. Saya cuma bertanya tadi karena berapa lama mau atau tidak. Akankah rumah tangga Clara Sinta yang kembali diguncang berujung pisah? Ataukah dirinya memaafkan sang suami? Jauh ini dirinya masih berusaha untuk menatahani untuk mencerna segala kejadian yang menguncang batinnya. Tapi uniknya, Clara Sinta yang telah dipakai kali-kali dan aib suami lantaran sudah tertuang dalam surat perjanjian pranikah. Mereka berdua ada perjanjian pranikah yang saya juga tahu tadi. Ya. Nah, yang mana kurang lebih salah satunya
adalah mereka berjanji sepakat dalam mereka kalau sampai akhir hasil ya maka boleh dipublikasi. Dan kepada Sunan Kalijaga di hadapan Clara Suka, sang suami akui tak cari hubungan spesialnya. Nanti saya. Saat menggunakan diri jujur akui kedekatan dengan perempuan tersebut sebagai sebuah lawan. Tadi saya tanya Dengan tuh, nggak mau terpapar